pelanggaran dosa. Yang kedua, bebas dari perasaan bersalah atau release from guilt. Orang sekuler juga menginginkan keberhasilan dalam hidup mereka. Kalau mereka tidak mencapainya, mereka selain merasa ada sesuatu yang salah dan juga sesuatu kekosongan yang harus diisi. Gejala ini disebut closure. Digambarkan sebagai satu lingkaran yang ujung-ujungnya tidak tersambung. Kekosongan itu jadikan orang itu selalu gelisah karena keinginan untuk menyambung ujung-ujungnya agar merupakan lingkaran penuh. Kalau sudah tersambung dan lingkaran sudah tertutup, baru ia lega dan merasa puas sebagai manusia utuh. Masalahnya adalah kalau kekosongan itu diisi dengan yang salah. Umpamanya kalau diisi dengan alkohol, obat bius, seks, dan kesenangan dunia lainnya. Mereka tidak sadari bahwa kekosongan itu Pencipta izinkan untuk dirinya. Kalau kita izinkan Tuhan mengisi kekosongan itu, Ia akan mengisinya dengan kelimpahan. Yang ketiga, hubungan yang sungguh antar manusia atau genuine relationship. Kehidupan orang dewasa ini penuh kesibukan. Hubungan antar manusia hanya sepintas selalu saja. Dengan masyarakat dewasa ini, semakin tinggi teknologinya atau high-tech, hubungan antar manusia yang sungguh-sungguh semakin dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah jamahan, bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga secara emosi dan sosial. Dalam masyarakat yang sangat mobil atau mobile, hubungan antar keluarga pun terpengaruh. Keluarga berpindah-pindah karena pekerjaan serta alasan-alasan lain. Pelayanan selamat datang atau welcome ministry oleh gereja menyambut pendatang-pendatang tetangga baru merupakan titik temu dengan orang-orang yang sekuler. Pencipta yang pengasih dan penyayang ingin menggunakan umatnya untuk menjangkau dunia sekuler dengan jamahan dan pelayanan kasihnya. Yang keempat, filsafat kosmik atau cosmic philosophy. Orang sekuler juga merasa kebutuhan akan filsafat kosmik ini. Mereka juga ingin mengetahui dari mana mereka datang, untuk apa mereka hidup sekarang ini, dan kemana mereka pergi sesudah ini. Bagi kita yang mengerti pertentangan yang besar atau the great controversy yang sekarang masih berkecamuk, memberi arti bagi peranan kita di dunia ini dan kemana kita menuju. Bagi orang sekuler yang mengerti latar belakang ini akan lebih mengerti untuk apa kita di dunia ini saat ini. Yang kelima, agama yang tidak terorganisir atau unorganized religion. Karena orang sekuler menentang segala macam otoritas, termasuk otoritas agama, mereka menginginkan lebih banyak kebebasan berpikir dan hidup. Orang sekuler yang anti-organisasi sering terbuka untuk New Age, yang merupakan agama yang tidak terorganisir. Kalau mereka bergabung dengan gereja, kita dapat memanfaatkan talenta-talenta mereka, di mana kepribadian dan daya kreasi mereka dapat dimanfaatkan. Yang keenam, tuntunan gaya hidup atau lifestyle direction. Orang sekuler menginginkan dan mencari tuntunan untuk gaya hidup mereka.
Tidak mengherankan, banyak buku diterbitkan mengenai bagaimana menolong diri atau self-help. Banyak orang muda tidak mengetahui apa yang mereka mau buat dengan kehidupan mereka. Keterbukaan orang sekuler terhadap pergerakan New Age menunjukkan kesediaan mereka memperoleh pertolongan dari mana saja selama melayani kebutuhan mereka dalam bahasa yang dimengerti dan berarti. Gereja memiliki banyak bahan untuk melayani kebutuhan gaya hidup atau lifestyle untuk hampir semua bidang kehidupan, dengan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, manajemen stres, keuangan pribadi, dan manajemen waktu. Bidang-bidang itu dapat diintegrasi dalam pandangan hidup dunia atau worldview dengan latar belakang pertentangan besar antara kuasa kegelapan dan kuasa terang atau great controversy. Kita beruntung mempunyai kesatuan pekabaran atau a unified message dan kesatuan pandangan dunia, a unified worldview. Semoga pekabaran itu dapat disampaikan dengan bahasa yang up to date, yang dapat dimengerti oleh dunia sekuler. Sekarang, apakah yang sudah menjadi ringkasan pelajaran kita? Yang pertama, ketahuilah beberapa cara yang digunakan Rasul Paulus menyesuaikan pekabaran Kristiani kepada kebudayaan pada zamannya. Yang kedua, rasakan pentingnya menyesuaikan cara penyampaian Injil tanpa mengubah pekabaran itu sendiri. Yang ketiga, laksanakan beberapa cara Anda dalam menyampaikan pekabaran Advent kepada orang lain. Yang menjadi tantangan kita, Yesus bergaul dan mengenal banyak orang. Ia mempedulikan dan menolong mereka. Ia menghidangkan cintanya dalam bahasa budaya yang mereka mengerti. Yesus, guru besar kita, telah tinggalkan teladan untuk kita ikuti. Ia berkata, "Pergi dan berbuat yang sama."